Salam logika. Jujur, gua sempat underestimate ketika melihat Farel Bramasta yang artis itu terpilih menjadi anggota DPR RI. Gua sempat bilang, ini mah gara-gara dia banyak followernya dan karena dia terkenal saja. Tetapi ketika melihat bagaimana Farel Bramasta berbicara di depan anggota DPR RI begitu lugas, santai, tersusun, rapi, bahasa Inggrisnya bagus, public speakingnya bagus, body language-nya bagus juga. Gua bener-bener kaget, bahkan sempat bilang ini yang harusnya menjadi wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Iya dong, mau nggak mau gue bandingin Farel sama Gibran. Bedanya jauh banget. Beberapa kali melihat Gibran di wawancara wartawan, semua hasilnya tidak terlalu bagus. Bahkan terakhir ketika Gibran diwawancara, malah dia menyerahkan untuk wamen menjawab. Mungkin itu sebabnya ya Gibran tidak memberikan sambutan ketika membuka MTQ di Palangkaraya. Si Bapak Salam Logika membanding-bandingkan antara Pak Gibran dengan Pak Farel. Kita tahu ya, Pak Farel adalah seorang artis, seorang sinetron, ya banyak itu beliau memainkan film-film ya. Jadi wajar ya, beliau fasih gitu, speknya bagus, berbicara juga halus, gak ada salah-salah juga, dan menggunakan bahasa Inggris ketika di acara negara. Jadi wajar ya, karena beliau ya itu makanan seharinya berbicara bahasa Inggris. Enggak cuma itu sih, beliau juga pinter bahasa yang lain juga ya. Dan juga beliau ini selalu gitu ya, selalu keluar negara bicara dengan orang-orang luar negara. Jadi beliau terbiasa gitu. Berbiasa ya berbicara di depan orang banyak lah gitu. Ya itu. Tapi kalau untuk membandingkan sih saya nggak setuju. Seolah-olah orang yang membandingkan ini nggak menerima bahwa Pak Gibran menjadi wakil presiden. Mungkin itu pendukung Abah ya. Ya, lebih pintar Pak Farel daripada Pak Gibran. Ya itu kan speakingnya aja itu, bicaranya aja. Belum tentu pekerjaannya. Ya, bagaimana dengan pekerjaannya? Sesuai nggak dengan ucapannya? Jangan seperti ya itu di sebelah itu. Kayak kayak Abah gitu. Pandai bicara, pandai omong-omong, tapi nggak sesuai dengan pekerjaannya. Kesel gitu. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Ya, pandai bicara apa gitu, kayak Pak Anies sama Pak Jokowi. Pak Anies dia itu pinter ngomong, pinter omong-omong, tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Sesuai gak dengan ucapannya gitu. Sedangkan kalau Pak Jokowi sedikit bicaranya, sedikit omongannya, tapi pekerjaannya oke. Itu ya kayak Pak Prabowo lah ya. Speaking oke, apa juga tegas dan sesuai dengan pekerjaannya. Bahkan pekerjaannya lebih gitu teman-teman. Kayak seperti itulah ya. Intinya kita nggak boleh membanding-bandingkan ya antara si A dengan si B. Ya, setiap pekerjaan itu sudah diatur. Ya, dan itu adalah pilihan Allah gitu ya. Itu adalah pilihan Allah. Jadi Pak Gibran bisa menjadi wakil presiden itu karena pilihan Allah gitu. Ya. Ngapain kita membanding-bandingkan gitu. Pak Farel Bramasta jadi seperti ini itu karena pilihan Allah. Allah yang jadikan seperti ini. Pak Prabowo menjadi presiden itu karena Allah yang menjadikan beliau menjadi presiden. Apa juga? Pak Gibran menjadi wakil presiden itu karena Allah yang pilih menjadi presiden. Nah, jadi setiap apa gitu. Pokok intinya itu Allah yang apa? Yang atur gitu. Orang ini menjadi seperti ini itu karena Allah yang atur. Nah, jadi nggak boleh kita membanding-bandingkan ya. Nggak boleh membandingkan apa yang Allah tetapkan. Itu aja ya. Jadi seperti itu. Intinya ya terima aja kenyataannya ya, nggak boleh protes. Ingat, orang protes nggak sukses. Ya, jadi seperti itu.
Oke, itu ya. Si bapak apa itu salam logika itu membanding-bandingkan. Ya bagus sih bagus. Bagus bagi dia. Membandingkan itu boleh bagi dia. Tapi kalau bagi saya sih enggak ya. Ya, ya wakil presiden ya Pak Gibran itu aja. Ya, atau juga itu kan pilihan rakyat juga, ya. Bukan pilihan Anda gitu. Oke, teman-teman, itu ya eh si Bapak sama logika gitu ya. Luar biasa sekali ya perkataannya, Masya Allah. Semoga saya selalu. Amin ya robbal alamin.